wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fida, nomor 3042. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran teknologi dalam pembelajaran di masa COVID-19. Saat ini, hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang sangat mematikan. Untuk itu, negara-negara dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona tersebut. Salah satunya yaitu di Indonesia. Contohnya yaitu PSSB atau pembatasan sosial berskala besar yang diperlakukan di setiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perubahan-perubahan besar seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, berupaya agar para pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran atau proses belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan namun dengan sistem yang sangat berbeda dari biasanya, yaitu proses belajar mengajar secara daring. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring ini tentunya tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Teknologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses informasi, sumber daya belajar, ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dengan kaitan dengan tugas-tugas yang akan diberikan oleh pengajar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian teknologi. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan mencakup upaya-upaya yang dapat bermanfaat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap individu. Teknologi pendidikan adalah suatu teori dan praktik dengan maksud membantu jalannya pembelajaran serta meningkatkan performa dengan menyusun, memanfaatkan, dan mengelola terkait proses sumber teknologi yang memadai. Teknologi pendidikan menjadi peran dalam membantu proses belajar mengajar untuk mencapai keefisienan dan keberhasilan dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua itu peran teknologi di masa pandemi. Yang pertama itu teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik, agar peserta didik tahu apa yang akan dipelajarinya. Yang ketiga yaitu teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi pendidik dalam mengemukakan argumentasi dalam argumen. Yang keempat itu
teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisien proses dalam belajar mengajar. Yang kelima yaitu teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sebagai proses mengajar itu tidak terhentikan dan terus berjalan dengan semestinya. Yang ketiga yaitu tantangan pendidikan di masa pandemi. Ada satu, pembelajaran daring sendiri dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari jaringan internet. Maka sudah menjadi hal lumrah atau sangat penting dalam pelaksanaan pelajaran harus disertai dengan internet. Yang ketiga, tantangan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, pembelajaran daring dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak lepas dari jaringan. Sedangkan jaringan belum merata di setiap daerah. Jadi, mengakibatkan banyaknya dari pelajar yang tidak dapat melakukan pembelajaran daring ini secara tepat karena jaringan tidak memadai. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran online. Kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik atau pendidik dalam menggunakan dan mengolah berbagai sistem teknologi yang dimanfaatkan dalam jalannya pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu penurunan motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor. Salah satunya itu kondisi internet. Yang kedua, secara pembelajarannya yang tidak memadai atau tidak mendukung, sehingga memaksa mereka untuk belajar sendiri dan memahami materi-materi itu sendiri. Yang keempat itu dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, terciptanya berbagai platform pembelajaran seperti aplikasi, web atau blog, video, podcast atau lain sebagainya. Adanya platform belajar seperti Ruang Guru, Jenius dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi pendidikan memudahkan peserta didik dalam mencari sumber belajar, melihat dari media pembelajaran yang digunakan dan berbagai media pembelajaran yang dapat dicari di internet, di buku, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.